Karena rolling and fokus ya, jangan sampai dulu. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Bentaran. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yang sebelumnya juga udah ada di episode sebelumnya itu di Ruang Kreasi. Nah, ini kita hadirkan dia sekarang ada di podcast Bentaran. Karena nggak ada orang lagi. Oke, mungkin hari ini kita pembahasannya agak serius nih. Oke, siap. Kalau kemarin gua malu bahas soal mindset ya. Iya. Nah ini sekarang sama sebenarnya, nggak jauh beda lah sama mindset. Gue mau ngomongin masalah cara berpikir, gitu. Nah cuman, lu kan lebih tahu nih soal agama, ya kan? Dikit lah ya. Jatuhnya dia lebih tahu dari gue lah, ya kan? Dan nggak juga. Nah jadi selama ini kan gue sama dia tuh sering bahas masalah ya yang sedikit nyerempet filsafat lah gitu kan. Kebetulan gue dulu pernah baca buku dan pernah diskusi soal filsafat. Nah dia lagi tertarik lah bahasanya sama filsafat. Cuman dia punya pemahaman lain lah dalam melihat filsafat itu seperti apa dari kacamata agama. Nah mungkin buat ngawalin kalau di pemahaman gue memahami cara berpikir ya dari diskusi dan juga buku-buku yang gue baca. Cara berpikir manusia itu setidaknya ada 3 lah itu kalau menurut gue tuh cara berpikir itu ada 3 setidaknya. Ada kritis, ada mistis, ada kritis dan juga ilmiah gitu. Nah dari 3 cara berpikir ini itu yang menjadikan gue itu bisa menganalisa permasalahan atau mencari solusinya kayak gitu. Nah permasalahannya di cara berpikir yang selama ini gue pahami gitu kan, bahwa ketika lo menyelesaikan sebuah masalah itu akan muncul masalah baru gitu loh. Dan ini yang menjadikan gue akhirnya mencari kebenaran di agama gitu loh. Kebetulan agama gue Islam. Jadi gue mencari kebenaran itu di agama. Nah, tapi ketika gue mau menggunakan pemahaman gue yang cara berpikir ini, gue takut gitu loh. Apakah ini bertentangan dengan agama atau seperti apa gitu kan? Nah ini yang menjadikan gue akhirnya ya udahlah gue takut menggunakan pisau, kan dulu gue pisau analisa nih. Alat untuk bisa memahami sebuah permasalahan dan mencari solusinya. Iya. Dan banyak orang yang berpikir bahwa itu bermanfaat gitu. Tapi gue takut itu menjadi sebuah kesesatan. Nah menurut lu gimana? Cara berpikir menurut pandangan lu nih. Kalau gue kan tadi baru sedikit nih bocorin tentang cara berpikir manusia itu ada 3. Iya. Mistis, kritis, dan ilmiah gitu. Gimana? Dari sudut pandang gue sendiri atau dari sudut pandang agama? Ya terserah lu. Lu mau bahas dari mana lu terserah lu. Oh iya, belum perkenalan deh. Kayak gue bambang. Udah kenal kemarin kan? Kenalan dulu gitu. Kenalan lagi, gue Salman. Oke. Seorang pemuda biasa yang sedang mencari jati diri walaupun sudah ketemu. Oh dia juga mencari cewek Sunda. Nah ya, barangkali nonton cewek Sunda, awak Sunda ya, speknya Lili. Iya. Bisa hubungin saya. Kayak gimana? Oke. Kalau menurut gue sebagai yang mungkin dibandingkan ilmu pengetahuan sama ilmu agama, mungkin gue lebih ngulik-ngulik banyak di agama gitu ya. Nggak usah latar belakang ini, nggak usah ya. Oke. Terlalu lama. Nggak usah. Lanjutkan langsung. Iya. Gue ngulik-ngulik lebih dalam itu di masalah agama, terutama dalam masalah pemikiran. Oke. Tadi sebagaimana yang dibagi di ilmu filsafat ya, ada mistis, Ya, kritis, seganya segitu ya. iya, sampai ilmiah gitu ya. Di agama kita, ya, di agama gue sendiri, kebetulan agama juga, gue juga alhamdulillah Islam. Agama Islam itu sangat ilmiah. Ya. Oke. Begitu pula dalam masalah pemikirannya itu ada tingkatannya yang tadi pernah sampaikan dari secara bahasa Arab ya. Kalau mau di bahasa ini kan bahasa Indonesiaan Arab dulu aja dah. Yang pertama itu jahil murokkab. Jahil murokkab. Bodoh.
Bodoh tapi bodoh banget. Udah bodoh tapi nggak sadar dirinya bodoh. Itu jahil murakkab. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Bodoh tapi merasa pintar gitu. Nah, itu Bego gitu nggak? tolol. Ya, itu tingkatan pertama jahil murakkab. Yang kedua jahil. Jahil itu bodoh tapi dia merasa dirinya bodoh. Nggak Oh, tahu. sadar. Setidaknya. Sadar diri dia. Iya, ini udah tingkatan kedua ya. Oke. Mulai tingkatan ketiga itu ada zon. Oh. Bahasa Arabnya zon. Itu? Bahasa Indonesia itu prasangka. Jadi 50-50 gitu loh. Oh, udah mulai kritis. Udah mulai kritis. Udah kritis. Nah, Oke. ini kalau masukin ilmu kritis gitu. iya. Itu ada namanya zon. Nah, kalau atasnya lagi ada 5 tingkatan. Tingkatan keempat itu waham. Kalau itu? Waham itu berarti kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Mendekati ilmiah tapi juga udah bukan sebuah prasangka lagi. Prasangka kuat lah. 80% lah. Oke. 80%. Itu waham. Oke. Nah, baru ke ranah ilmiah. Oke. Ilmu itu sendiri. Ilmiah. Ilmiah. Nah, ya kan? kalau di pemahaman gua, kan tadi lu bilang bahwa dia agama Islam itu ilmiah banget gitu kan. Ya, ilmiah dong. Nah, kalau di pemahaman gua ilmiah itu kan universal sifatnya. Dalam artian mudah diterima oleh semua orang. Ya. Gitu. Contoh, gue punya permasalahan tentang apa ya? Soalnya gue permasalahan gue adalah token listrik gue habis. Maka solusinya gue harus beli token listrik. Nah, Dan itu diterima oleh semua orang dong. belum tentu. Orang yang pakai ceplik kan belum tentu bisa Ceplik. terima. Ceplik, nggak tahu ceplik mas bang. Ceplik tuh ini loh yang pakai lampu itu loh, lampu Oh, lampu api gitu. Oh, itu namanya ceplik. listriknya habis kan nyalain. Lilin, salah ya. Nah, Oke. Tapi kan sementara dong. Ah, iya. Sementara. Itu solusi juga benar juga sih ya. Solusi juga. Solusi benar. Gitu. Cuman ya mungkin yang terbersit sekarang karena gue punya duit, gue beli token. Nah, iya Dan benar. itu diterima oleh banyak Berarti orang. di permasalahan orang sama orang yang punya duit ya. Nah, gitu kan. Iya. Itu diterima. Nah, kalau semuanya tidak diterima, solusinya itu adalah seperti listrik gue mati tapi gue nggak ada usaha. Itu solusi dong. Iya. Ya, udah biarin aja gitu. Iya, Solusi iya. juga. Oh itu solusi. Solusi nggak sih? Enggak sih ya. Enggak ya. Lebih kepada memaksa orang untuk membelikan listrik untuk kita gitu kan. Oh gitu. Contoh kayak kemarin tuh anak-anak, aduh gue ngeri juga sih tapi orang yang nyari bensin dengan cara mengemis, meminta-minta sama orang lain sebenarnya. Itu juga solusi juga kan. Tapi dengan cara yang mungkin sebagian orang nggak akan bisa menerima solusi itu. Iya. Kayak gitu contohnya. Jadi universal. Nah kalau di Islam sendiri gimana? Di atas universal apa? Ada nggak? Ibaratnya bisa menjadi solusi untuk semua kalangan. Apapun itu keadaannya, siapapun orangnya, apapun makhluknya. Punya ya? Jin masuk kan? Oh iya. Bahkan hewan pun masuk. Secara nakal. Oke. Rahmatnya itu kena efeknya gitu, kena filternya. Itu namanya apa? Ada nggak sih di atas universal? Absolut kali ya? Absolut. Tidak bisa didebatkan lah solusinya Iya, gitu. itu pandangan gue. Oh gitu. Oke. Nah, itu kan tadi berbicara ilmiah, jadi gue langsung loncat dulu nih ke ilmiah. Tapi nanti kita bakal bedah dari segi kosakata. Oke. Kalau dulu gue memahami cara berpikir itu gini. Gue memahami dari katanya dulu. Bagus. Dari cara gitu kan. Cara itu apa sih? Itu kebiasaan anak-anak zaman dulu tuh, zaman gue kuliah. Caranya dibahas gitu loh. Benar. Lu mempersulit diri. Gue baru sadar kalau dulu tuh gue mempersulit diri sendiri. Tapi benar itu. benar. Iya benar. Gitu. Langsung mau ditanggapin agama nanti dulu dong ya. Tahan dulu. Oh, iya. Tahan dulu. Jadi gue dulu memahaminya dari kata dulu cara. Apa sih cara gitu kan? Dan akhirnya gue menyimpulkan sendiri gitu bahwa cara itu adalah satu kegiatan yang diupayakan dan ya suatu kegiatan yang diupayakan gitu kan. Lalu dipertanyakan lagi tuh apa tuh berpikir. Nah disinilah intinya. Kebanyakan manusia itu bisa melakukan kegiatan tersebut, berpikir. Iya. Tapi dia tidak tahu berpikir itu apa. Nah kalau sekarang gue tanya, berpikir apa? Mengeksploitasi apa ya?
ya apresiasi fungsi otak. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi intinya sudut pandang kita tuh di waktu itu, gue memahaminya bahwa berpikir itu sendiri adalah gue melihat bendanya. Karena aliran filsafat gitu. Iya. Karena ya pemahaman yang gue dapat waktu itu adalah disebutnya materialis ya, materialistik lah bahasanya gitu. Jadi mengacunya kepada benda. Itu bendanya dulu apa nih, baru disifati. Bahasanya gitu ya. Sifat si benda ini apa sih? Gitu. Nah, gue melihat dari otaknya. Gitu loh. Melihat dari otak. Nah, fungsi si otak ini apa sih sifatnya? Berpikir. Lalu berpikir itu apa? Cara berpikir itu apa gitu kan? Kan tadi udah ada suatu kegiatan yang diusahakan kan. Iya. Jadi gue menyimpulkannya waktu itu adalah cara berpikir itu memaksimalkan kinerja otak. Gitu loh. Nah, memaksimalkan kinerja otak ini bermacam-macam modelnya. Sesuai dengan takaran tadi ya. Kalau di dalam Islam ya. Iya. Apa namanya itu tadi murokab, jahil, murokab, jahil, zon, waham, sampai alim, ilmiah. Sampai ilmiah. Nah itu juga sama. Jadi kita dulu berpikirnya, cuman kalau di kita pemahaman cuma 3. Itu dulu ya, dulu itu. Secara global. Ya mistis, kristis dan ilmiah. Gitu. Nah pada akhirnya menspekulasikan bahwa kebanyakan masyarakat di Indonesia ini dulu kita melihatnya secara kasat mata aja karena kan apa yang dilihat kan bahasanya kan kayak gitu. Itu melihatnya bahwa kebanyakan mereka itu berpikirnya menggunakan berpikir mistis gitu. Nah mistis menurut pemahaman kita waktu itu berarti termasuk omongan kayak gini nggak, jangan tidur di beringin dong itu nanti. Nah Pamali itu menurut kita mistis dulu. Karena apa? Ada rantai fase berpikir itu yang terputus bahasanya. Jadi kalau secara sederhana berpikir itu prosesnya adalah input, diproses lalu output. Nah mistis itu tidak ada tahapan proses. Gitu. Nah jadi langsung ke input, lu menerima, langsung menyimpulkan. Itu mistis. Jadi itu gimana? Mistis itu sendiri pun dibahas secara kata. Mis itu hilang. Gitu. Mis itu realistis. Jadi ada sesuatu yang hilang di kenyataan. Keren. Keren ini, baru tahu gue ini. Gue juga nggak tahu itu bener apa enggak. Dulu gue dikasih pemahamannya kayak gitu, tapi emang bener. Tapi bener kan mistis hilang kan? Iya. Logisnya ini, nah ini kan. Iya. Gitu. Jadi pemikiran mistis itu pemikiran yang tidak melakukan proses, jadi langsung menyimpulkan. Dicontohkannya, kalau semuanya ada kebakaran, kita melihat asap nih, kita langsung menyimpulkan, di sana ada kebakaran. Padahal belum tentu ada kebakaran kan? Berarti secara rasional gitu ya? Iya bisa secara rasional. Jadi bukan rasional. Kalau mistis itu dia lebih kepada suuzon lah. Iya. Suuzon gitu kan. Kalau di tingkatan tadi yang menurut Islam berarti lebih ke jahil nggak sih? Nah itu. Atau udah sampai menurut lu gimana? Karena di pemikiran mistis sendiri doktrinisasi itu dianggapnya mistis karena lu nggak dikasih kesempatan untuk berpikir. Gitu loh. Iya. Lu nggak dikasih kesempatan untuk mempertanyakan. Yang penting yakini aja bahasanya gitu. Lu udah nggak usah banyak tanya, lu yakini aja itu mistis. Jangan merokap berarti. Jangan merokap. Ibaratnya dia nggak tahu tapi merasa tahu gitu loh. Malah langsung menyimpulkan sesuatu kan. Oke. Kalau jahil kan udah tahu nih, dia tahu bahwa dirinya tuh nggak tahu. Iya kan kalau jahil. Tapi kalau jahil murokab gitu. Padahal mungkin bentuknya masih spekulasi gitu ya. Sudon gitu kan. Tapi langsung merasa paling tahu. Ya itu mistis. Iya. Kalau di dan itu nggak dibenarkan di pemikiran gua dan teman-teman dulu lah yang memahami itu gitu kan, bahwa ini tuh cara berpikir orang yang nggak realistis gitu, nggak kritis gitu. Tapi tahap itu bisa sampai ke kritis nantinya nggak? Atau tetap mistis terus gitu? Ya sebenarnya gini, itu kayak pemikiran awam di masyarakat.
ya bisa dibilang pemikiran awam, benar. Gue mau ngomong suatu hal yang lain tapi gak enak. Jadi pemikiran awam lah. Jadi orang tuh langsung berasumsi gitu, nggak mempertanyakan dulu, dia nggak mencari sebabnya dulu apa, nggak melihat secara langsung, kayak gitu. Imani aja lah. Ya kurang lebih kayak gitu lah gitu. Jadi kita berpikirnya itu mistis gitu. Pak, yakini aja gitu kan, imani aja gitu, itu mistis. Nah itulah yang menjadikan akhirnya ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwa pemahaman agama itu mistis, gitu, nggak realistis. Iya. Gitu. Ini bukan Sarah ya, tapi teman-teman gue dulu ada yang berpikiran seperti itu. Dan agama secara umum atau? Iya, agama secara umum. Oh, secara umum. Secara umum. Iya benar, kalau secara umum. Kayak gitu. Iya. Nah, benar nggak seperti itu? Kalau menurut gue ya, kalau secara umum karena kita memang melihat ya agama sebelum Islam datang kan memang ada agama-agama sebelumnya. Ketika gue pernah lihat tuh sejarahnya dikit-dikit, memang kebanyakan kan imani sajalah gitu loh. Klaim sajalah, nggak usah dipertanyakan gitu loh. Sampai masalah teori, yaitu yang geosentris, heliocentris itu kan pernah dengan ajaran gereja zaman dulu kan. Makanya wajar ketika ada seorang filsafat menyimpulkan kesimpulan seperti itu. Karena memang dulu ajarannya begitu. Nggak usah diperdebatkan lah kerasnya, ini nggak termasuk melecehkan kelasnya, nggak kan ya? Imani aja lah gitu loh. Tapi berbeda dengan Islam. Nah ini bedanya tuh di sini. Islam tuh mengajarkan kita untuk kritis, mikir dulu. Makanya di ayat-ayat Quran itu kan banyak ada kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Apa tuh artinya? Nah, 3 ini kan sebenarnya mikir semua nih, 3 ini. Cuma beda kalimat, beda konteks gitu. Dan beda tujuannya. Kepada orang-orang yang berpikiran mistis tadi ya, secara filsafat gitu. Mereka itu nggak disuruh untuk berpikir dulu secara bahasa Arab ya, tatafakkarun dulu, enggak harus. Apalagi tadabbarun. Itu ranahnya udah kejauhan. Tapi takkil dulu aja, masuk akal nggak gitu loh. Gitu. Makanya dulu ketika Rasulullah dan para sahabat berdakwah, kalimat-kalimatnya itu yang dilontarkan kepada mereka itu seringnya itu afala takkilun, apakah masuk akal nggak lu nyembah sesuatu yang nggak bisa memberi manfaat kepadamu? Iya kan? Nggak memberikan bahaya juga kepadamu, nggak keras sama sekali, tapi disembah, kamu minta ke situ gitu. Masuk akal, nggak usah jauh-jauh mikir lah, nggak usah jauh-jauh. Tadabbur, apalagi kan tadabbur tuh mencari hakikatnya, pemanfaatnya pada lain kan kejauhan tuh. Masuk akal aja, masuk akal gini gitu. Sesimpel itu. Makanya kan di situ belajar kritis. Makanya sahabat Jabir bin Mut'im ketika mendengar ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun di surat Atin. Atur. Artinya itu Allah berfirman, apakah mereka merasa menciptakan dirinya sendiri atau mereka menciptakan sesuatu? Dari situ Jabir Mut'im ini otaknya udah jalan gitu loh. Udah rasional lah bahasanya. Gitu. Udah mutakilun tuh. Iya, takilun ya, udah masuk akal gitu. Itu kan permainan akal. Belum masuk akal nih. Allah itu mengajak hambanya, janganlah, nggak usah jauh-jauh mikir sama tadabbur dulu, nggak usah. Masuk akal nggak gitu loh. Lu nyembah sesuatu yang nggak menciptakan kamu, malah kamu ciptakan dia gitu loh. Disembah kan. Nah ini makanya dikatakan istisjal murakkab. Dari sini langsung Jabir bin Mut'im langsung masuk Islam, nggak berselang lama lah, nggak usah basa-basi, itu langsung beliau di situ masuk Islam. Itu mungkin itu yang menjadikan kebanyakan dari orang yang memiliki pemahaman filsafat itu tidak mempercayai Tuhan. Bisa jadi mungkin karena dia mengambil sampelnya dari situ, mungkin ya gue nggak tahu. Karena ya kalau secara logika emang nggak masuk akal. Lu menyembah sesuatu yang lu buat kan dalam konteks beribadah ke
kayak gini. Iya maksudnya Patung itu. iya gitu kan. Iya nggak masuk akal dong, bener dong. Jelas. Lu menyembah sesuatu yang sama dengan lu aja udah nggak masuk akal. Bener, dan itu kan ditanyakan tuh. Ada banyak, kalau ini ayatnya banyak banget ya. Oke. Kenapa sih kalian nyembah sesuatu ini? Nah, Jawabannya kan lucu. Asatirul awalin. apa tuh? Para pendahulu-pendahulu kita juga melakukan hal ini. Tolol kan? Jadi dia melakukan sesuatu dengan karena alasan bukan karena dia pengen atau apa, tapi karena pendahulunya itu melakukan itu juga. Benar tadi, sesuai apa yang dikatakan Mas Bram, mistis itu lakukan aja tanpa dipertanyakan bagaimana sih sumbernya ini. Oke. Seru sih jadi oke. Tapi kenapa gue merasa kesal gitu loh. Dulu kenapa gue mengambil pemahaman yang sebelah ya? Kenapa gue nggak mendapatkan pemahaman yang seperti ini dari agama gue dulu ya kan? Gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang gue ada banyak dapat hal-hal yang seperti ini dan keren sih menurut gue. Keren. Islam tuh keren ternyata men, dari cara berpikir ya. Bukan filsafat menurut gue jadinya. Oh gitu ya? Lebih tinggi lagi gitu? Ya, menurut gue Dalam lagi? lebih keren lah. Contoh kayak tadi ya, berbicara tentang hal yang mistis menurut gue men, rigid banget men. Ya kan lu berbicara akal, terus berbicara apa? Tafakur, Berpikir, baru tadabbur. tadabur ini lebih ke apa nih? Lebih Kalau dalamnya lagi. akal pikir oke lah gue paham, tapi tadabur ini apa? Jadi dia udah melewati tahap-tahap tadi. Oke. Kalau secara ini udah pernah jahil murakkab, udah jahil atau mungkin nggak usah kesini ya jahil Oke. murakkab. Tapi udah masuk zon, wahem, bahkan mungkin ke ranah wahem, dari wahem rasa udah kuat nih masuk ke ilmiah. Itu ranahnya tadabbur. Makanya konteksnya tadabbur. Nah ini masya Allahnya Quran lagi. Kerennya Al-Quran lagi. Oke. Konteksnya tadabbur itu selalu dikaitkan dengan ilmu. Gue belum masuk di gue. Ayatnya di An-Nisa contohnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kalian tidak mendadabburi Al-Quran? Oke. Dicek bener nggak nih? Dicek kejadiannya bener nggak nih? Yang menyampaikan siapa nih? Kejadiannya bener mau datang nggak nih? Kayak gitu loh. Jadi udah sampai ke apa namanya? Validasi. Observasi gitu ya. Observasi, validasi. Lebih dalam lagi. Tadabbur itu seperti itu. Makanya dan ini wilayah tadabbur ini jelas sudah melewati wilayah tadi ya. Akilun sama tafakur. Oke. Perlu masuk tadabbur, lebih ke observasi, diteliti. Nah ini masuk ke situ. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Makanya di situ nanti tuh dijawab tuh. Kalau benar kamu mulai tadabbur di ayat-ayat tadabbur itu ya, itu perintah ayat-ayat selanjutnya itu cobalah bikin kamu satu ayat, cobalah bikin kamu satu surat, cobalah bikin satu Quran kalau bisa. Tapi ternyata tantangannya sampai sekarang nggak ada. Violet semua. Tapi gue pernah denger dulu ya, katanya ada dari si A itu yang bikin apa ayat atau apa sih, surat sih tentang gajah juga, setahu gue. Oh iya, itu sebenarnya pernah diciptakan juga dulu sebelum Syiah baru-baru sekarang. Sebelumnya itu ada Musailamah al-Kadzdzab. Tahu kan Musailamah al-Kadzdzab ya? Pernah dengar ya? Itu kan ayat-ayatnya lucu juga tuh. Dan itu termasuk wah kalau kalimatnya lupa ya. Hafalin soalnya. Susah dihafalin tuh. Kalimat kocak lah gitu ya. Musailamah al-Kadzdzab itu bukan orang yang nggak bisa bahasa Arab. Dia tuh termasuk orang yang secara bahasa, secara syair itu hebat. Oke. Iya. Dan itu yang buat tandingan-tandingan Quran itu udah dari dulu udah ada. Dari sisi orang yang bisa bahasa Arab. Ibaratnya kalau dulu kan kayak sekarang mungkin kayak ada Betawi kan masih ada ya. Tarung pantun tuh. Iya. Kan? Nah, dulu di adabnya bahasa Arab tuh orang-orang Arab jahiliyah itu ada yang kayak gitu. Dan itu mereka yang bisa kayak gitu itu cuma orang-orang tertinggi, kaum pemuka. Bahkan sampai diibaratkan tolak ukur apa kriteria suami idaman ibaratnya di zaman itu ya. Itu yang bisa syair gitu. Dan itu rata-rata bisa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kayak Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Itu mereka jago-jago semua. Tapi kenyataannya nggak bisa. Makanya ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran itu
itu sebenarnya mereka langsung tahu ini tuh bukan dari manusia. Di antaranya bukan dari manusia, yang namanya dari manusia itu pasti ada kontradiksi biasanya. Betul. Antara hukum-hukum satu dan yang lainnya. Pertentangan. Di itu filsafat pertama. ada kontradiksi. Nah, itu nanti bahas lagi tuh. Oke, tapi nanti tuh jawab. Nanti. Jawab. Itu. Yang kedua, apa namanya? Variasi katanya itu indah. Manusia dan bahasa Arab itu kan kalau yang belajar bahasa Arab pasti paham nih masalah marfu, i'rab dan yang lain-lainnya. Sebagus-bagusnya mereka bikin syair pasti nggak bisa sebagus Al-Quran gitu loh. Dari sisi bahasa Al-Quran udah menang. Belum dari sisi kejadian. Ya. Pada waktu itu contohnya surat Al-Qamar tuh. Oke. Bulan langsung kelihatan terbelah di depan mata mereka. Ayatnya turun. Itu gimana urusannya gitu. Ibaratnya dari bukti secara ilmiah, rasional, atau bahkan metode apa aja lah, itu sebenarnya udah dibuktikan semua di zaman itu lewat lisan Rasulullah. Dari sisi Rasulullahnya udah terpercaya, beliau orang yang jujur, semuanya nggak ada yang ngomong Rasulullah dusta, itu nggak pernah ada. Oke. Dan mereka tahu juga Rasulullah itu nggak bisa baca tulis dari dulu, dan ini nggak pura-pura gitu ya. Itu saksi-saksinya itu bukan dari muslimnya, bukan, itu dari orang-orang kafirnya gitu. Oh gitu. Iya. Mentang-mentang. Iya. Makanya secara metode rasional, ilmiah, mau diajak akal, diajak tadabbur, dan diajak tafakur, mereka itu paham semua. Cuman nggak nerima. Nah ini. Jadi sirah ya? Iya, jadi sirah. Iya. Oke, tapi emang dalam memahami filsafat tuh seperti itu. Sebenarnya kita mengacunya ke sejarah juga. Iya, benar. Gitu. Tapi keren sih. Keren. Nah, kenapa mereka nggak mau gitu atau menentang akhirnya? Nah ini faktornya cuma ada dua tadi. Kalau sekarang yang kita pernah dengar hadisnya itu ya al-kibr itu ya. Oke. Batrul haqqi wa ghamtun nas gitu. Apa tuh? Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Di tahap Abu Jahal DKK. Abu Jahal DKK. Ini mereka jelas meremehkan, sisi meremehkannya ya karena merasa Rasulullah itu ponakannya mereka gitu. Yang secara attitude jelas Rasulullah, mereka Abu Jahal itu dan lain-lain paham banget itu Rasulullah itu good dalam jujur, jual belinya dan lain-lain, dulu ikut lawannya Abdullah dan sebagainya. Itu jelas jujurnya. Dari sisi kayak gini pun harusnya mereka udah minder nih, tapi tetap malah ngeremehin. Kan kembali lagi nih jadil murokat sebenarnya. Udah tahu bodoh tapi nggak mau ngakuin dirinya bodoh. Dari sisi kiber, dari sisi kiber juga masuk karena udah merasa tertinggi, pengikut banyak, lebih tua nih gitu. Secara bahasanya gue bisa baca loh gitu. Lu sedangkan gak bisa baca bisa kayak gini. Apaan nih ibaratnya gitu lah. Udah dua faktor itu masuk, ditambah tadi adat-adat yang sebelumnya kuat banget, pengikut ya sudah selesai. Naudzubillah sampai akhirnya dalam keadaan kafir. Luasnya jadi luas sih. Tapi oke, kita balik lagi sih tadi ke pemahaman yang bisa dibilang tentang mistis itu tadi ya, gitu kan, bahwa ya di filsafat memahami bahwa mistis itu ya tidak bisa digunakan gitu kan, sedangkan di agama Islam itu tuh ilmiah banget sampai dalam segi kata, ya itu tadi kan beda kata beda makna gitu kan. Sedangkan kalau beda makna ya berarti beda arti beda cara. Nah kan lebih mengedepankan akal, rasional dan tadabbur. Nah tadabbur itu kan lebih validasi ya. Benar. Makanya agama itu cocok buat orang-orang mikir, orang goblok jangan. Ya lanjut. Nah, masih di mistis sih sebenarnya. Kalau tadi berbicara tentang tentang fasenya, sebenarnya di dalam agama Islam itu udah menyarankan orang itu untuk berproses ya. Iya. Sudah berproses ya. Nah, semuanya itu kan proses tadi. Iya gitu. Nah, terus tapi kan fenomenanya di masyarakat tuh sekarang masih banyak yang menggunakan cara berpikir seperti itu. Gue nggak menyindir siapa-siapa, tapi kan kita masih bisa ngeliat dong gitu kan. Bahkan orang-orang yang dikatakan modern pun dia masih bisa
berprasangka buruk gitu kan, Iya. atau dia langsung mengambil kesimpulan tanpa dia mengkritisi terlebih dahulu gitu Iya, kan, benar. kayak gitu kan. Nah, kalau tadi berbicara tentang pemikiran mistis sebenarnya itu udah bertentangan sama agama Islam ya, pemikiran mistis itu sendiri ya, atau Iya. gimana menurut lu? Iya, bertentangan, bukan bertentangan sih. Maaf, nggak masuk klubnya. Oh, Soalnya udah di under banget tuh. Karena apa? Pintu agama Islam itu jahil dulu. Nggak apa-apa, jahil itu udah merasa bodoh, merasa nggak tahu. Kita udah nggak tahu nih, merasa nggak tahu sesuatu, nggak tahu mau apa, nggak tahu. Itu udah cukup sebenarnya. Karena di situ pintu yang nanti akan buka menuju ke tafakur sampai akhirnya tadabbur gitu, sampai akhirnya beriman gitu kan. Nah, kalau jahil murokop ini kan sebenarnya di bawahnya jahil. Ibaratnya ya dan itu oke. udah nggak tahu kolot gitu loh. Iya. Gemuk. Iya, itu parahnya sih. Makanya itu. Oke. Nah, tapi kan di agama Islam sendiri meyakini bahwa ada suatu hal yang tidak bisa dilihat kan. Contoh kayak makhluk halus, Jelas. gitu jin gitu kan. Nah. Sedangkan di pemahaman gua dulu tuh hal seperti itu mistis gitu. Itu nggak bisa Oh, dibuktikan. dimasukkan ke mistis. Mistis, karena kan lu nggak bisa kan memproses atau memvalidasi itu kan, nggak bisa Iya. dikatakan ilmiah kan, seperti itu kan. Tapi di dalam Islam itu satu keyakinan kan. Sesuatu yang ilmiah. Iya. Jadi begini, Ilmiahnya di mana? ilmiah itu kan, nah ini mas, Oke. luas ya. Oke. Ketika suatu sumber buku sudah terbukti secara ilmiah 80%, secara teori apa? Mungkin secara teori umum ya 20%, sisanya pasti ilmiah juga gitu. Dan itu sudah terjadi di Al-Quran. Oke. Makanya di kalimat-kalimat yang mungkin seharusnya bukti ilmiah itu diharuskan ada ya, karena memang akal kita itu maksa seperti itu sebenarnya. Ya contoh nggak, makhluk halus sih masih kecil ya keberadaan Tuhan sendiri itulah. Itu kan sebenarnya memang harus ilmiah juga dong. Kalau kita secara filsafat loh ya, mana buktinya? Nah ini yang masuknya ke ranah ibadah, lebih kritis lagi gitu kan. Tapi memang dalam secara ilmiah ya itu tadi, kalau sumber Al-Quran itu kan 80% udah secara ilmiah ya. Dan 20% sisanya itu masalah goib. Jadi karena sudah ilmiah 80%, ya ibaratnya 80% ilmiah itu yang mengharuskan yang belum ilmiah itu diharuskan untuk ilmiah juga gitu. Di antara ilmiah itu yang masuk ke akal. Kok agak bingung ya saya. Iya, jelaskannya agak ini susah ya. Oke. Kan tadi udah 80% nih ilmiah. Yang 30% apa nih? 20%. 20% apa? Percakapannya itu masalah goib. Masalah goib. Iya, masalah goib. Gitu. Contohnya di surat, ya banyak kan di surat Al-Jin, surat Al-Baqarah ayat pertama yang semuanya orang-orang beriman itu yang beriman kepada yang goib gitu kan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang goib gitu. Dan itu sebenarnya masalahnya sih sebenarnya udah selesai ya di zaman Nabi dulu gitu loh. Di zaman Rasulullah ketika sahabat mungkin meragukan keberadaan jin dan yang lainnya kan mereka langsung lihat, langsung juga ada buktinya. Iya, ada buktinya. Telapak kaki yang berapi. Oh iya. Iya. Ketika Rasulullah tiba-tiba hilang pada asbabun nuzulnya surat Al-Jin, itu ketika beliau muncul kembali, itu tapak telapak kaki beliau itu masih ada percikan-percikan apinya gitu. Dari situ para sahabat langsung lihat. Ada hadisnya? Ada. Riwayatnya ya, lupa saya. Oke. Cuman ada itu. Itu buka aja di asbabun nuzulnya surat Al-Jin. Kalau bukan Al-Jin, Al-Ahqaf di lembaran terakhir. Nah itu kan terbukti sebenarnya kan secara ilmiah itu kan sudah masuk, walaupun mungkin saksinya bukan zaman sekarang gitu kan. Iya. Gitu. Tapi memang kalau lebih dalam lagi, mereka berkelit sih, kelompok-kelompok filsafat ini dulu yang gue tahu ya. Iya. Mereka berkelit tentang sejarah, gitu. Tapi kan fenomenanya sampai hari ini masih ada ya. Contoh kayak gini. Gue dulu mau pertanyakan ini, sempat sama senior gue tuh bilang gini. Kalau lu nggak percaya suatu hal yang mistis, lu bisa menjelaskan tentang angin nggak?
Nah, iya benar. Contoh lagi akal. Iya. Kita mau mengklaim ada akal, kita ada kan ada Hmm. akal, tapi bentuknya kayak apa nggak tahu kita. Roh, nyawa. Iya. Iya kan sama, hampir sama. Tuh. Sesuatu yang ada dan terasa tapi nggak tahu wujudnya seperti apa gitu. Iya, tapi mereka bicara jawabnya gini. Apa alasan mereka? Angin itu bisa dirasain. Lah, Tuhan juga bisa. Itu jadi mereka berpikir bahwa angin itu bukan sesuatu yang mistis karena bisa dirasain. Nah, masuklah kepada pembahasan waktu itu adalah syarat atau syarat manusia berpikir. Jadi kalau nggak salah waktu itu gue ada 5 syaratnya. Ini karena dulu banget dan gue udah tinggalin sebenarnya berpikir ini, cara berpikir seperti ini. Itu yang pertama, dia harus hidup. Jadi syarat manusia berpikir itu pertama hidup. Iya. Yang kedua dia punya otak. Iya. Pasti ya. Iya pasti. Punya akal sehat. Terus dia Apa mati jangan? Masih ingat pembahasannya? Oh, Iya masih mas. Gue masih ingat pembahasannya. sampai mana lagi sih? Enggak lu tadi. Nggak mati, Hah? apa sih? Oh, right. Apa kurang dingin ya? Iya. Sampai mana tadi? Gimana ya solusinya? Coba lihat di situ aja. Ya udah. Pokoknya